Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Hai adik-adik semua, senang sekali ya bisa menemani kembali adik-adik dalam persiapan ujian SMUK 4 2021. Nah, ini khusus yang kita akan bahas soal TKB D4 Sarjana Terapan. Jadi ada yang nanya, Kak, sama nggak soalnya sama sarjana S1-nya gitu? Sama ya, kalian bisa lihat di IG-nya Unpad yang bagian sini, soalnya juga sama-sama TKB. Mungkin nanti dibedain aja bentuk-bentuknya, nggak mungkin sama persis juga ya sama S1 contohnya langsung, nanti takutnya bocor, jadi dibedain, mungkin tipe-tipe soalnya dibedain gitu. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk support kakak dengan like-nya, komen, dan subscribe, dan follow Instagram kakak ya, pradila.dprti20, karena kakak ada informasi juga di sana. Oke adik, semangat ya untuk belajarnya. Nah, mohon maaf baru bisa hadir lagi ya, karena kemarin ada beberapa kegiatan yang harus kakak kerjakan, jadi nggak sempat bikin videonya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Nah, ini tentang penalaran figural atau gambar gitu ya. Bangun manakah yang dapat dibentuk dari jaring di atas? Oke, nah ini kalau kita jadikan ini bagian alasnya, berarti kan di sininya bakalan kita tegain ya, tegain. Berarti dia akan tertutup ya. Terus ini bagian sisi kanannya, dan berarti kalau ini adalah bagian atasnya yang akan ditutupin ya, atas baru segitiga yang warna putih gitu. Nah, kalau kita bayangkan kira-kira yang mana yang lebih tepat nih menurut adik-adik gitu. Nah, kalau misalnya ini mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin ya, karena kalau misalnya dia kayak gini, itu udah pasti segitiganya di sini dong gitu. Berarti ini nggak mungkin yang B. Terus yang A di sininya hitam, lalu persegitiganya hitam juga. Kalau misalnya di sininya hitam, segitiganya harus putih. Ini segitiganya hitam pula, nggak mungkin juga ya. Terus yang C, kalau dia di sininya putih, nah kalau alasnya putih, bukan putih ya, sisi kanannya putih. Kalau sisi kanan putih, nggak mungkin ini dia ya. Kalau misalnya sisi kanannya putih, harusnya hitam dong ya, seharusnya itunya ya, nggak mungkin. Atau kalau kita naikkan boleh juga, harusnya ininya hitam. Nah, kalau adik-adik mau naikin, ininya harusnya hitam di sini, dan yang ininya putih. Ini harusnya putih, bukan hitam, jadi nggak mungkin. Apalagi ini nggak mungkin ya, karena kalau misalnya perseginya hitam, segitiganya hitam, nggak ada di sini ya kan, nggak mungkin. Terus ini benar nggak kira-kira? Benar. Kenapa? Karena di sininya hitam kan, terus ininya putih. Ini benar, cocok nih, sesuai dengan yang ini ya kan. Nah, habisnya sisinya hitam, jadi nih mirip. Bisa lihat aja yang bagian-bagian yang mendekati yang ini nih gambarnya, pasti itu jawabannya. Oke, next soal berikutnya. Nah, bangun manakah yang dapat dibentuk dari jaring di atas? Nah, kira-kira menurut adik-adik yang mana? Itu coba diperhatikan. Kalau misalnya yang bagian yang kotak yang silang ini bagian kanan, ya kan, otomatis nggak mungkin di sininya itu ada persegi hitam 2 dan putih 2 ya kan. Nah, jadi ini kurang tepat. Oke, nomor yang B. Kalau misalnya bagian sininya itu, bagian atasnya, otomatis nggak mungkin di sini hitam, ya kan? Karena putih dulu di sininya baru hitam. Ini nggak mungkin juga yang B. Terus yang C, kalau misalnya silang perseginya itu berada di depan, jadi ininya itu depan. Coba deh bayangkan ini depan, otomatis sisi samping kirinya gimana? Balik nih, diputar. Ini kita taruh di bagian bawah, yang ininya itu bisa, ya kan? Nah, ininya putih, putih, putih. Nah, anggaplah yang bagian sisi yang sebelah kirinya itu yang bagian posisi yang ini. Bisa juga, jadi jawabannya benar yang C, gitu. Terus kalau yang D, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya dia silang di sini, harusnya persegian di sininya putih kan, sementara di sininya ditulisnya hitam. Nah, ini udah pasti salah. Nah, terus kalau yang E, posisinya tetap seperti ini ya. Kalau ini disatukan, maksudnya kita bikin dia seperti kubus nih, kita tarik,
kiri kanan atau bawah bentuknya seperti ini. Tapi nah di bagian sininya itu harusnya hitam nih, berasil hitam. Jadi ini juga salah ya. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, perhatikan deretan gambar di bawah ini. Coba hitung titik-titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ini adalah 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini tua gambar 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah 5. Nah, coba adik perhatikan kalau kita anggap ini suatu deret, berarti ini harusnya jawaban tidak tepat itu adalah 12. Kenapa? Anggaplah 11 ke 7 itu rentangnya 3 ya. Ini ke sini rentangnya 3. Di sini misalnya ini sini itu 5 dulu deh. 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 adalah 11. Jadi ini bukan tambah 3 tambah 2. Nah, berarti 11 tambah 2 kan harusnya 13 di sini, tapi di sini itu 12. Jadi carilah gambar yang tidak sesuai, ya udah pasti option B. Bisa? Next, soal berikutnya nomor 4 juga mencari gambar yang berbeda. Coba lihat di sini. Nah, ini garisnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini 12. Ini juga sama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 juga. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 juga. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi jawaban yang berbeda adalah option A. Jadi itu yang pasti salahnya. Oke, next soal nomor 5. Nah, ini juga mencari gambar yang tidak sesuai. Nah, di sini bentuknya sama ya kayak trapesium, ada yang terbalik, ada yang posisinya tepat. Nah, ini cocok, ini juga cocok kalau taruh di sini, ini juga cocok. Nah, yang berbeda itu ini bentuknya di sini tuh kayak punya sudut kayak segitiga. Jadi sementara yang lain tuh bentuknya tuh juga sudut juga, tapi bentuknya nggak lancip gitu ya, lebih terbuka. Jadi yang berbeda itu adalah option D. Yang lain tuh sama bentuknya. Cobalah diperhatiin. Bisa ya ini. Nah, ini soal nomor 6. Kata pandai berenang. Jadi kalau katak berarti ini kata pandai berenang. Nah, terus tupai pandai melompat berarti ini tupainya, ini melompatnya bentuk gambar. Jadi kalau kata melompat berarti kata melompat berarti ada lingkaran dan persegi. Lingkaran dan persegi yang benar yang ini. Jadi jawabannya adalah option A. Next soal nomor 7. Dokter gigi berarti ini dokternya, ini gigi. Uang palsu berarti ini uangnya, ini P-nya palsu. Jadi gigi palsu. Gigi palsu berarti bulat dan garis satu, lingkaran garis satu. Berarti jawabannya adalah option A. Gampang kan? Next soal nomor 8. Manakah gambar di bawah ini yang berbeda polanya? Oke. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ini bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau kita perhatikan ini ya. Nah, di sini ya. Kalau kita putar ini tuh, nah ini sepertinya polanya berlawanan arah jarumnya, berarti dia berputar seperti ini, ya kan? Nah, coba ini. Ini kan bentuknya titiknya di sini ya, dan bulat putihnya di sini. Kalau kita putar, ya kita putar seperti ini, bentuknya nanti seperti ini, lurus dan seperti ini. Dan ini kalau kita putar lagi yang option A ini, bentuknya akan seperti ini. Dan kita putar lagi ini, putar lagi ke sini ya, bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi kalau kita putar lagi harusnya lurus dong. Harusnya kayak gini kan, bisa kayak gini, bulat dan bintang ini. Tapi ini berbeda, adik-adik, ini melawan arah jarum jam. Jadi yang berbeda itu udah pasti option D. Bisa ya. Nah, untuk soal 2 terakhir ini yang bagian figura aja, coba kerjakan dan dijawab di kolom komentar ya, yang bikin judulnya figural ya. Soal nomor 9 apa jawabannya, dan 10 jawabannya apa. 10 apa. Oke? Nah, next kita lanjut ke penerapan logis atau disebut juga dengan silogisme. Disebut juga dengan penarikan kesimpulan. Tidak ada pemalas yang sukses. Semua yang sukses sejahtera hidupnya. Sebagian pemalas tidak sukses. Jadi kalau misalnya ada kata, jadi sebenarnya ini juga bisa diputar ya. Anggaplah ini
premis 1, ini premis 2-nya. Kalau misalnya ada kata semua sukses sejahtera hidupnya, berarti tidak ada pemalas yang sukses. Berarti kan kesimpulannya adalah sebagian ya. Berarti yang ada kata sebagian yang ini sama yang ini. Nah, sebagian pemalas tidak sukses. Nah, salah ya, karena yang sukses itu adalah yang tidak pemalas. Nah, terus yang yang D, kalau kita lihat sebagian yang sejarah hidupnya bukan pemalas. Jadi yang lebih tepat adalah option D. Bisa kan? Oke, next soal nomor 2. Semua yang memabukkan adalah haram. Alkohol adalah minuman yang memabukkan. Jadi ini premis 1, ini premis 2. Nah, kita anggap ini adalah memabukkan P, ini adalah Q-nya. Terus alkoholnya kita anggap R-nya, minuman yang memabukkan kita anggap yang P-nya. Jadi kalau ada P biasanya dicoret ya P-nya. Berarti sisa Q sama R. Oke, jadi jawabannya adalah alkohol adalah haram. Jadi kita ambil Q sama R. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, bisa? Next soal berikutnya. Nah, ini ada premisnya ada 3 buah ya, P1, P2, dan P3. Oke, nomor 3. Tony adalah orang desa. Berarti Tony orang desa. PQ. Terus Tony bekerja. Jadi kita anggap ini P sebagai buruh di sebuah pabrik. Berarti PQR. Banyak buruh-buruh yang malas. Atau anggap S dulu lah sementara ya. Nah, jadi ternyata ada satu lagi nih. P4. Malik adalah teman Tony. Nah, jadi ini Tony adalah orang desa. Tony bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik. Jadi di pabrik itu ada di desa ya, pabrik itu berada di desa. Banyak buruh-buruh yang malas, tapi nggak dibilangnya. Banyak buruh-buruh malas tuh belum termasuk itu Tony. Bisa jadi orang lain ya. Malik adalah teman Tony. Gitu. Jadi kesimpulan yang tepat menurut kalian itu yang mana? Malik mungkin sedesa dengan Tony. Nah, mungkin jadi jawabannya adalah option A. Malik mungkin sedesa dengan Tony, gitu. Kalau teman-teman Tony semuanya malas, belum tentu. Karena kan bilangnya teman Tony itu siapa? Malik adalah orang kota. Ya, ini udah pasti nggak mungkin ya. Karena Malik itu temannya Tony, otomatis ya secara logikanya kalau temannya Tony udah pasti dia tinggal di desa dong. Terus Malik itu malas. Nah, tadi bilang Malik malas, apalagi Tony yang malas. Jadi lebih tepat jawabannya adalah option A. Oke, next soal nomor 4. Semua orang tua menyayangi anak. Sebagian guru menyayangi anaknya. Berarti ini P, ini Q. Orang tua menyayangi anaknya. Sebagian guru adalah PQR. Ini adalah anaknya Q. Jadi coret P-nya berarti sebagian guru menyayangi anaknya. Oke, mohon maaf ya. Bukannya dicoret itu bukan P, berarti Q dong, karena menyayangi anaknya sama-sama di sini. Maaf, tadi keliru, berarti sebagian guru itu adalah orang tua gitu. Jadi yang nomor 4 tuh lebih tepat B. Kalau sebagian orang tua menyayangi anaknya nggak mungkin. Oke, next soal nomor 5. Semua kendaraan berbahan bakar bensin, tak sebuah motor pun berbahan bakar bensin. Nah, jadi kendaraan yang berbahan bakar bensin tuh tidak dibilang ya kendaraannya apa, tapi pokoknya semua kendaraan berbahan bakar bensin. Tak sebuah motor pun berbahan bakar bensin. Jadi menurut kalian jawaban lebih tepat adalah yang mana? Kita lihat dulu nomor 5 itu. Kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor. Belum tepat. Yang B, tak sebuah motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin. Nah, jadi ini lebih tepat itu adalah option B. Bisa ya, Dedik? Masih semangat nggak Dedik nih? Semangat deh ya, karena mau ujian lagi kan? Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Semua mamalia tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Jadi semua mamalia itu tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Ikan paus adalah mamalia.
Nah, jadi ini tuh keluar dari konteks dari kesimpulan yang ini, premis 1 dan premis 2-nya gitu ya. Jadi nggak mungkin ini mamalia bisa saja bertelur. Ya, nggak juga gitu ya. Misalnya kan. Terus hewan yang bertelur adalah mamalia. Tidak, ada hewan yang tidak bertelur. Jadi, ya benar kan? Kan ada hewan yang tidak bertelur. Apa contohnya hewan yang tidak bertelur? Ya mamalia kan, mamalia tidak bertelur gitu. Mamalia bukan hewan. Salah ya, mamalia itu sebenarnya hewan kan seharusnya. Jadi ini salah. Jadi jawabannya adalah option D yang lebih tepat. Oke, nomor 7 mungkin agak lebih sulit gitu ya, tapi nggak masalah, nanti bisa jadi adik-adik terbiasa juga menjawab soal-soal seperti ini. Semua burung bernafas dengan paru-paru. Semua merpati adalah burung. Jadi kalau misalnya kata kuncinya semua merpati adalah burung, berarti semua burung yang bernafas itu adalah merpati, ya kan? Nah, jadi lebih tepat adalah option B. Kan semua merpati bernafas dengan paru-paru gitu. Kalau semua merpati tidak bernafas dengan paru-paru udah pasti salah, karena kan dibilangnya tadi semua merpati itu adalah burung. Nah, karena dibilang burung, nah semua burung bernafas dengan paru-paru. Nah, itu mungkin lebih tepat. Jadi kalau udah ketemu jawabannya, ya udah jawab aja langsung tanpa berlama-lama, karena waktunya tuh satu soal tuh 1 menitan ya. Oke, soal nomor 8. Anak perempuan yang masih kecil selalu diberi boneka oleh ibu mereka. Berarti anak perempuan ini yang pertama. Terus yang kedua, premisnya Tini mempunyai banyak boneka di rumahnya. Otomatis Tini ini adalah dia masih kecil karena masih diberi boneka. Terus yang P3-nya, kakak dan adik Tini tidak mempunyai boneka. Otomatis kakak nih dia udah besar, jadi dia tidak punya boneka. Dan adik Tini nih, karena dia adik Tini, bisa jadi adik Tini ini adalah laki-laki, makanya dia tidak dapat boneka. Karena yang dapat boneka itu adalah anak perempuan yang masih kecil. Nah, jadi kesimpulan menurut kalian itu yang benar yang mana? Oke, yang nomor 8 ya. Anak perempuan tidak harus mempunyai boneka. Benar, karena kakak itu kan anak perempuan, tapi seharusnya dibilangnya kalau dia masih kecil baru harus mempunyai boneka. Jadi jawabannya adalah option A. Tini adalah anak yang paling disayang ibunya, bukan kesimpulan karena nggak ada kata sayang ibunya, ya kan? Terus kakak dan adik Tini juga mempunyai boneka. Salah, kan dia bilang tidak punya boneka. Semua boneka Tini adalah pemberian ibunya, nggak dibilang pokoknya Tini mempunyai boneka di rumahnya. Kakak dan adik Tini mempunyai semuanya laki-laki. Salah ya. Kakak biasanya kalau kakak tuh bisa jadi dia perempuan ya, perempuan. Kalau adik Tini bisa jadi dia laki-laki. Jadi ini lebih tepat, jawabannya adalah option A. Oke, nomor 9. Semua akuntan pandai dalam akuntansi. Santo bukan seorang akuntan. Kalau Santo dia bukan akuntan, berarti dia tidak pandai dalam akuntansi. Nah, kira-kira menurut kalian jawabannya lebih tepat apa dah? Yang benar yang mana? Nah, jadi ini lebih tepat ya adalah option B. Udah kelihatan kenapa? Ada akuntan yang tidak pandai dalam akuntansi. Karena kata kuncinya semua akuntan pandai dalam akuntansi. Santos bukan seorang akuntan. Jadi ada akuntan juga yang tidak pandai dalam akuntansi. Bisa ya? Next, soal nomor 10. Jadi barang pecah-pecah adalah barang yang mudah dipecah bila jatuh. Barang-barang yang tidak mudah pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori barang pecah. Ya benar ya, karena dia nggak pecah. Bukan dalam kategori ini lagi. Gelas buatan PT Mirol tidak dapat pecah kalau jatuh. Nah, kalau misalnya dia tidak dapat pecah kalau jatuh, berarti dia bukan kategori barang pecah-pecah. Nah, jadi kesimpulan kalian menurut kalian yang benar apa? Gelas produksi PT Mirol tidak mungkin pecah. Salah. Ya.
Terus yang B, gelas produksi PT Milo tidak termasuk barang pecah-pecah. Iya kan? Bukan kategori yang ini. Dan jadi jawabannya lebih tepat adalah option B. Oke, untuk soal yang terakhir, soal nomor 11, jangan lupa bikin di kolom komentarnya ya, kasih judulnya tadi ada figural ya. Jawabannya seperti ini biar nggak bingung. Figural nomor 8 sama 9 apa, lalu penerahan logis atau silogismenya nomor. Nanti kakak kasih taruh kuncinya di kolom komentar juga biar adik-adik bisa lihat. Mohon maaf kalau berisik karena di rumah di samping ini tuh cafe ya. Sekian dulu videonya. Kalau ingin video selanjutnya silahkan tinggalin kolom komentarnya ya. Mau dibikin apa? Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.